Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda di malam hari ini? Senang sekali saya Silve kembali menjumpai Anda di program Bincang-Bincang Podcast Suaranet. Saat ini masih dalam keadaan pandemi COVID, tetap mematuhi protokol kesehatan dan tetap semangat. Bagaimana ya kumpul bersama keluarga malam hari ini setelah seharian Anda disibukkan dengan aktivitas. Dan pemirsa, malam hari ini kami akan membahas sebuah tema tentang rencana detail tata kota Ruteng. Nah, seperti kita ketahui selama ini bahwa yang namanya tata kota dimanapun masih menjadi permasalahan. Entah itu kemudian bangunan ataukah ya sistem permukiman masyarakat yang memang sudah tidak melihat dampak atau efek dari perkembangan yang terjadi. Nah, pertambahan penduduk semakin tak terkendali ya, ruang semakin sempit. Nah, seperti apa nanti ya detailnya rencana tata ruang kota Ruteng seperti tadi dibicarakan di Aula Ranaka. Nah, ini ada konsultasi publik melibatkan banyak stakeholder atau konsep pentahelix kolaborasi yang dilakukan oleh Pemkab Manggarai. Di studio kami sudah ada dua narasumber yang nanti akan berbicara tentang rencana detail tata kota Ruteng. Ada Pak Kanisius Nasak, Kadis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai. Selamat malam Pak Kanis. Selamat malam. Ya, lalu kemudian ada Pak Aristo Hadir ya, Kabid Tata Ruang dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai. Selamat malam Pak Aris. Selamat malam. Bagaimana kabarnya? Baik ya. Oke, baik. Saya mungkin ke Pak Kadis dulu ya. Tadi siang ya Pak Kadis ada konsolidasi publik ya terkait dengan rencana detail tata ruang kota Ruteng. Nah, apa dasarnya kemudian yang diambil oleh Pemkab terkait dengan rencana ini? Baik, terima kasih. Selamat malam buat kita semua. Selamat berjumpa di malam yang menurut saya cuaca cukup bagus. Ya. Kemudian salam sehat juga buat pemirsa di mana saja berada. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat. Ya. Kegiatan tadi siang di kantor Bupati itu adalah konsultasi publik tahap 2. Rencana detail tata ruang perkotaan Langkerembong ya. KHLS. Kegiatan ini sebenarnya lanjutan dari kegiatan konsultasi publik tahap 1 sebelumnya. 2 minggu yang lalu kalau tidak salah ya. Betul. 2 minggu yang lalu. Ya. Lalu kemudian kenapa lalu pemerintah mengambil langkah membuat rencana detail tata ruang perkotaan Langkerembong ini? Itu karena pertama supaya ke depan baik pemerintah, masyarakat, kemudian swasta ini menjadi dasar untuk membuat perencanaan, kemudian dalam rangka melayani perizinan, baik pemerintah maupun masyarakat itu harus mengacu kepada rencana detail tata ruang ini. Kenapa? Karena belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, masyarakat membangun sebuah bangunan itu tidak mengurus izin sebelum mendirikan bangunan. IMB-nya ya? Ya, IMB-nya. Jadi yang terjadi adalah bangun dulu, lalu kemudian urus izinnya. Lalu dihubungkan dengan katakanlah Perda RT/RW sudah tidak sesuai pemanfaatan ruang yang ada. Kelihatannya di mana? Kelihatannya pada saat mengajukan permohonan izin. Yang pasti melalui Dinas PUPR untuk mengeluarkan izin misalnya kesesuaian RT/RW itu pasti tidak keluar. Nah, inilah celakanya. Kenapa? Karena pertama kita akui juga pemerintah belum terlalu tegas di situ, sehingga dengan membuat rencana detail tata ruang perkotaan Langkerembong ini kita mulai hal baru, sehingga kedepannya tidak terjadi lagi soal-soal seperti yang saat ini ya. Saat ini. Itu dari sisi pemerintah. Lalu kemudian juga
ada juga menjadi korban itu investor, ya, investor sama bangun dulu lalu kemudian urus izinnya. Lagi-lagi pemerintah tidak mungkin melayani hal seperti itu. Ya. Lalu kemudian pasti ada pertanyaannya begini, bagaimana bangunan-bangunan yang sudah dibangun lalu melanggar? Apakah akan dibongkar atau tidak? Ya, ini menurut saya membutuh political will pemerintah. Ya, betul. Ya, apakah berupa sanksi? Tapi buat payung hukumnya saja dulu. Ya, untuk supaya ke depan tidak terjadi lagi. Ya. Oke. Ya, baik, itu tadi Pak Kanis ya sudah menjawab dasar dari rencana detail tata kota. Nah, ini juga kan selama ini kalau kita lihat bahwa mendirikan bangunan ya seperti di Kabupaten Manggarai memang ada beberapa titik yang dulu waktu saya masih kecil ya. Jadi ruang terbuka hijau, tapi sekarang kok seperti sudah tidak ruang lagi. Nah, lalu dari proses ini teman-teman dari Dinas PU sendiri untuk mengeluarkan IMB itu seperti apa? Apakah melakukan survei misalkan kepatutan kelayakan atau langsung saja begitu memberikan izin? Baik, terima kasih. Selamat malam semua. Terkait kita kembali ke soal KLHS ya. KLHS itu salah satu tahapan sebenarnya dalam proses Perbup soal rencana detail tata ruang ya. Itu salah satu tahapan dari belasan tahap dalam proses diterbitkannya peraturan bupati. Di kerangka besarnya dari RDTR ini rencana detail tata kota ini itu RTRW. RTRW itu secara umum dalam satu kabupaten. Kemudian terbagi lagi rencana detail seperti yang Pak Kadis Lingkungan Hidup sampaikan tadi. Memang tahapan KLS itu seperti itu ya. Kemudian terkait IMB sekarang sebenarnya bidang itu ada bidang cipta karya ya. Tapi dalam kesesuaian tata ruang, soal ruang itu ada salah satu poin di dalamnya karena dari proses izin IMB itu ada salah satu poin kesesuaian ruang. Sehingga di situ kita melihat selama ini kita pakai rencana tata ruang wilayah ketika misalnya sudah Perbup soal rencana detail yang ada, berarti lebih rinci lagi di soal rencana detail tata ruang, kesesuaian ruangnya. Lalu teman-teman PU selama ini apakah sudah melakukan kajian terkait dengan pembangunan misalkan gedung-gedung ya ataupun rumah warga? Nah, terkadang misalkan begini ya, jalan jalur utama sebenarnya kan itu kalau diukur dari jarak jalan itu kan dia 2 kali lebar jalan bagi setengah ya kalau tidak salah ya. Itu jarak dari ujung jalan sampai ke rumah. Itu di jalanan aturan. Nah, apalagi sekarang di beberapa wilayah ya hasil pantauan kita juga ada penyempitan daerah aliran sungai karena mendirikan bangunan. Lalu kemana PU sendiri terkait dengan IMB-nya? Baik, selama ini proses IMB itu kita melihat kalau yang terkait itu tadi ya soal GSB-nya, garis sepadan jalan garis sepadan sungai, garis sepadan sungai, kita melihat aturan yang lebih tinggi Permen PU nomor 28 ya. Kemudian rencana tata ruang, memang seharusnya perlu diterbitkan juga Perbup soal GSB ya, turunan dari dari RTRW ini ya, dari RTR kemudian Perbup soal GSB begitu. Yang selama ini kan kita pakai yang ada di RTRW itu secara garis besarnya begitu. Tidak secara detail mengaturnya. Tidak secara detail mengaturnya itu. Secara detail lihat jaraknya. Tapi secara umum kan ada di poin di RTRW itu yang kita pakai begitu. Seharusnya di kota itu kan ada kekhususan untuk tiap daerah. Ada hal-hal yang sebenarnya muatan lokal yang perlu kita kaji dan dikeluarkan peraturannya. Begitu. Contoh begini, ada rumah adat misalnya secara sepadan sungai, ya, dia tidak bisa di situ.
tetapi itu sudah menjadi kampung dari leluhurnya, sehingga itu sebenarnya muatan lokal salah satu yang kita masukkan dalam Perbup. Itu soal kearifan juga ya, kearifan lokal itu yang kearifan lokal. Tapi selama ini soal yang mengurus izin mendirikan bangunan, hal-hal yang seperti garis padan sungai, garis padan jalan kita tetap perhatikan. Ketika tidak sesuai, ya memang tidak dikeluarkan. Ya nanti kalau alasannya semua kampung leluhur bagaimana? Kalau selalu tidak semua. Artinya apa namanya? Kampung BO itu gitu. BO itu ya. Oke. Ya baik, ini Pak Kadis bagaimana ini? Ini terkait dengan mendirikan bangunan. Nah, mungkin Pak Kadis sudah keliling ya Kota Ruteng, melihat bahwa ada penyempitan beberapa daerah aliran sungai yang terjadi saat ini, dan seperti apa nanti solusinya kita beri untuk paruh pertama di program Bincang-Bincang Podcast Suara Net. Tetap bersama saya Silve.